Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inas Aida Fikriah dari Teknik Pengolahan Limbah kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitary landfill. Sanitary landfill. Landfill sendiri memiliki arti yaitu teknik pembuangan sampah padat atau limbah padat ke dalam tanah. Jadi, pengertian dari sanitary landfill yaitu teknik pembuangan sampah padat atau limbah padat kota dalam tanah yang direncanakan dan dioperasikan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Penyingkiran limbah di dalam tanah atau land disposal merupakan cara yang paling sering dijumpai dalam pengolahan limbah. Cara penyingkiran limbah tersebut ke dalam tanah dengan pengurukan atau penimbunan dikenal sebagai landfilling, yang diterapkan mula-mula pada sampah di kota. Cara ini dikenal sejak awal tahun 1900-an dengan nama yang dikenal sebagai sanitary landfill karena aplikasinya memperhatikan aspek sanitasi yang berada di lingkungan sekitar. Bagian-bagian sanitary landfill, suatu wilayah yang dipilih untuk tempat pembuangan akhir dengan menggunakan sistem sanitary landfill harus memiliki beberapa elemen. Yang pertama, lining system. Yang kedua, leachate collection system. Yang ketiga, cover or cap system. Yang keempat, sistem ventilasi. Dan yang terakhir, sistem monitoring. Lining system yaitu bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Bagian ini biasanya terbuat dari tanah liat yang padat, geomembran, campuran tanah dengan bentonite agar cairan dari pembusukan sampah tidak mengalami kebocoran atau merembes ke dalam tanah dan dapat mencemari air tanah. Yang kedua yaitu leachate collection system. Leachate atau yang biasanya disebut air lindih merupakan cairan yang dihasilkan dari pembusukan sampah dan sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri. Leachate collection system ini tempatnya berada di atas lining system yang berguna untuk mengumpulkan air lindih agar tidak menggenang secara luas dan mencegahnya agar tidak merembes ke dalam tanah. Cover atau cap system gunanya untuk mengurangi air. Jadi seperti hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah pastinya akan menambah jumlah air lindih. Jadi cover atau cap system ini berfungsi untuk mengurangi biar air lindih tersebut tidak semakin banyak. Yang keempat yaitu sistem ventilasi. Jika aliran dan konsentrasi gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah yang tidak terkendali akan menyebabkan ledakan di dalam tanah, sehingga dibuatlah sistem ventilasi ini untuk mencegah terjadinya ledakan tersebut. Yang kelima, sistem monitor. Sistem monitor ini berfungsi untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadinya kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Pembangunan fasilitas pendukung ini digunakan untuk sarana pendukung dalam pengoperasian sanitary landfill yang terdiri dari sarana air bersih. Sarana air bersih ini untuk pembersihan pengendaraan pengangkut sampah atau truk, pembersihan alat berat, untuk keperluan pengunjung TPA, sebagai menyiram debu di sekitar area penimbunan secara berkala untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, bengkel. Bengkel ini digunakan untuk pemeliharaan alat berat serta memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan ringan saat beroperasi yang terjadi di TPA sehingga tidak sampai mengganggu operasi pembuangan sampah. Yang ketiga, jembatan timbangan. Jembatan timbangan ini berfungsi sebagai yang pertama untuk mengetahui berapa berat massa sampah yang masuk ke dalam TPA. Yang kedua, sebagai ukuran pembayaran pembuangan sampah per truk.
Pemilihan lokasi sanitary landfill. Ketika ingin membangun sanitary landfill harus disesuaikan dengan Aturan SNI pada nomor 03/3241 pada tahun 1997 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA. Yang pertama, jarak dari perumahan terdekat yaitu 500 meter. Yang kedua, jarak dari badan air harus 100 meter. Yang ketiga, jarak dari bandara harus 1.500 meter untuk pesawat baling-baling dan 3.000 meter untuk pesawat jet. Yang keempat, muka air tanah harus lebih dari 3 meter. Yang kelima, jenis tanah harus rempung dengan konduktivitas hidrolik kurang dari 10⁻⁻⁶ cm per detik. Dan selanjutnya, merupakan tanah tidak produktif. Dan yang terakhir yaitu daerah harus bebas dari banjir minimal periode 25 tahun. Tahapan sanitary landfill. Yang pertama, penyebaran dan pemadatan sampah pada area yang telah disiapkan, penutupan sel sampah dengan tanah penutup setiap hari, diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai. Di Indonesia, metode sanitary landfill ini dianjurkan untuk diterapkan di kota-kota besar dan di kota metropolitan, sebab di kota-kota tersebut padat penduduk dan juga ada gedung-gedung tinggi. Selain itu, ada juga industri-industri, sehingga sampah yang dikeluarkan pastinya juga banyak. Untuk di kota sedang dan kecil, kontrol landfill dilakukan dengan pengurukan dan penutupan tanah tidak setiap hari. Keuntungan dan kerugian sanitary landfill. Keuntungan. Di sini memerlukan biaya yang murah karena tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Pengelolaannya hanya memerlukan lahan yang luas dan jauh dari permukiman selain peralatan operasional. Yang kedua, dapat menampung berbagai jenis sampah. Yang ketiga, dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Dan keempat, dapat dirubah menjadi penghasil energi listrik karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Yang terakhir, mengurangi polusi udara karena sampah-sampah tersebut berada di dalam sanitary landfill. Yang pertama, dapat menyebabkan pencemaran baik pencemaran air maupun tanah. Sebab sampah-sampah dari bahan organik atau kimia sering menghasilkan cairan yang biasanya disebut air lindih dapat merembes ke dalam tanah. Yang kedua, gas metana yang keluar juga banyak karena dari proses pembusukan sampah. Jika tidak dialirkan dengan tepat, akan menimbulkan bahaya ledakan di dalam tanah. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang luas, dan hal ini sulit tersedia di kota-kota yang sudah padat penduduknya. Dan yang terakhir, mendapat tantangan dari warga karena masalah sosial yang timbul di lokasi TPA dahulunya jauh dari lokasi pemukiman menjadi dekat akibat berkembangnya pemukiman penduduk dan biaya transportasi yang mahal dan juga menghasilkan polusi udara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.